Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan yang sedang menelpon dengan rekannya. Ketika itu, mereka membicarakan tentang seseorang yang harus mereka bunuh, yang mana lokasi orang tersebut tak jauh dari perempuan ini berada. Tak lama kemudian, ketika jarak perempuan itu dekat dengan targetnya, ia langsung menghabisi orang itu lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Hi there. Selanjutnya memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Emma. Ketika itu, ia baru pulang dari liburannya. Setibanya di rumah, Emma disambut oleh anak dan suaminya. Suaminya yang bernama Dave ketika itu sedang memasak ayam panggang untuk Emma dan anaknya karena hari ini adalah hari jadi pernikahan mereka. Tentu saja Emma setengah kaget mendengar itu karena ia sendiri lupa bahwa hari ini hari jadi pernikahan mereka. Happy anniversary. Dan sebagai permintaan maafnya, Emma masak kue spesial untuk si suami dan anaknya. Setelah itu mereka beraktivitas seperti biasa. Malam harinya, Dave memberikan hadiah khusus untuk Emma yang mana hadiah itu berisi baju dinas untuk Emma pakai di malam itu. Namun Emma bilang bahwa cara-cara seperti itu sudah kuno. Dia menawarkan konsep baru yakni bermain peran atau role play. Emma mengajak Dave untuk pergi ke hotel. Dave, gimana kalau kita pergi ke hotel saja? Nanti setelah di hotel kita pura-pura tidak kenal dan memulai semuanya dari awal. Dave pun setuju dengan ide Emma, maka malam itu juga Dave dan Emma pergi ke salah satu hotel yang ada di sana. Setibanya di hotel, Emma langsung memesan minuman pada pelayan hotel. "Mbak, ST1 ya." Si pelayan tanpa bertanya lagi, ia langsung berikan pesanan Emma. Malam itu Emma terlihat sangat cantik dan menarik dengan setelan baju hitam. Ia nampak sangat anggun. Makanya ada seorang kakek-kakek centil yang mendatangi Emma dan merayunya. Kakek itu bernama Bob. Sementara Emma sendiri mengaku dirinya bernama Alice Overby. Setelah berkenalan, Bob mengajak Emma untuk check-in di hotel itu. "Alice, bagaimana kalau kita tiu-tiu di kamarku?" Tentu saja Emma menolak karena ia bukan wanita gampangan. Lagi pula sebentar lagi suaminya akan datang ke tempat itu. Dave yang terjebak macet di jalan akhirnya sampai di hotel itu dan melihat Emma sedang ngobrol dengan Bob. Ia langsung menghampiri Emma dan Bob. Pada Emma, Dave mengaku kalau ia bernama Jack Dawson. Setelah itu Bob mendominasi pembicaraan mereka yang membuat Emma muak dengan omongan Bob yang sok kaya dan berkuasa. Akhirnya Emma mengusir Bob, sementara Dave memesan kamar untuk check-in bersama dengan Emma. Bina di kamar, Emma langsung bersiap-siap, sementara Bob menunggu Emma di atas kasur sambil rebahan. Tak lama kemudian, ketika Emma sudah selesai berdandan dan keluar dari kamar mandi, ia melihat Bob sudah tepar. Emma tidak mau membangunkan suaminya. Ia malah pergi meninggalkan Dave di kamar itu dan masuk kamar Bob. Ternyata Bob adalah rekan kerja Emma ketika Emma menjadi pembunuh bayaran. Bob mengancam akan membunuh Emma jika ia tidak mau bekerja sama dengannya. Bob lalu berkata, "Emma, kalau kamu mau bekerja sama denganku, aku hanya mau mengambil 70% dari setiap fee yang kamu terima." Tentu saja Emma menolak karena baginya itu bukan kerjasama melainkan pemerasan. Kalau 70% bukan hanya Bob, tetapi itu lebih dari separuh. Setelah itu terjadi pertarungan antara Emma dan Bob, yang mana pertarungan mereka dimenangkan oleh Emma dengan sangat mudah. Tak berselang lama, Emma mendapat telepon dari Dave. Ia menanyakan keberadaan Dave saat ini. Kamu ada di mana?" Emma menjawab, "Ini aku lagi beli-beli di luar, Beb. Habis ini aku ke kamar kok." Singkat cerita, Emma kembali ke kamar Dave. Di sana mereka melakukan tiu-tiu bersama. Selanjutnya memperlihatkan Emma yang sedang teleponan dengan rekannya. Kali ini rekannya mengatakan kalau keberadaan Emma mulai diketahui oleh Sovereign, yakni organisasi pembunuh bayaran di mana Emma dulu pernah bergabung di dalamnya. Sementara Dave dihubungi temannya yang mengabarkan bahwa seorang laki-laki bernama Bob ditemukan tewas di kamarnya secara mengenaskan. Diketahui dari CCTV hotel bahwa Bob terakhir kali terlihat ngobrol dengan Emma dan Dave di hotel itu. Mendengar itu, Dave tidak percaya, namun si teman memberikan link berita yang memuat kematian Bob. Dave lalu memberitahukan pada Emma bahwa Bob meninggal dan polisi mencurigai mereka sebagai pelakunya. Saat itu, Dave sangat panik karena saat kejadian ia dan Emma sedang bermain peran. Mereka memesan kamar hotel dengan nama palsu, sehingga itu akan membuat polisi semakin curiga kalau mereka pelakunya. Selanjutnya memperlihatkan Emma yang mau pergi keluar kota kepada suami dan anaknya. Emma bilang kalau ia ada urusan pekerjaan kantor, namun ia sendiri tidak bilang ke kota mana ia akan pergi. Love you. Beberapa hari setelah kepergian Emma, dua orang polisi menemui Dave dan melakukan interogasi padanya. Mereka menanyakan soal Dave yang memakai nama palsu untuk memesan hotel malam itu. Dave berkata bahwa malam itu ia dan istrinya sedang melakukan role play untuk memperindah fantasi mereka saat di atas ranjang. Lalu polisi itu bertanya, "Dave, apakah kamu sering melakukannya?" Dave pun menjawab jujur kalau ia baru pertama kali melakukannya. Tentu saja polisi semakin curiga. Mereka beranggapan bahwa Dave sedang beralasan saja supaya tidak terbukti sebagai pelaku pembunuhan Bob.
Tak berselang lama seorang polisi datang dan bergabung bersama Dev dan yang lainnya. Polisi itu bernama Agen Carver. Setelah memperkenalkan diri, Agen Carver lalu menjelaskan bahwa istri Dev sebenarnya bukan bernama Emma, melainkan Anna Blair. Ia merupakan pembunuh bayaran lintas benua yang saat ini sedang menjadi buronan para polisi. Mendengar itu, Dev tidak percaya. Ia sudah menikah dengan Emma lebih dari 7 tahun dan memiliki 2 orang anak. Mana mungkin aku salah orang, kata Dev pada mereka. Agen Carver lalu memberikan bukti-buktinya bahwa Anna alias Emma dalam minggu ini telah melakukan pembunuhan terhadap 2 orang. Korban pertama adalah orang yang kita lihat di awal film tadi, lalu yang kedua adalah Bob. Meski begitu, Dev tidak percaya. Ia lalu membongkar seluruh barang-barang milik Emma yang ada di rumahnya, dan di sana ia menemukan sebuah koper yang berisi beberapa paspor dengan nama yang berbeda-beda tetapi memakai foto Emma. Selain menemukan paspor, Dev juga menemukan sebuah senjata yang disimpan di bagian paling bawah dari koper Emma. Setelah penemuan itu, Dev semakin yakin bahwa istri yang ia sayangi merupakan pembunuh bayaran. Tapi, mengapa Emma tidak terus terang padaku? Kata Dev bertanya-tanya. Maka untuk mendapatkan jawaban itu, ia menelpon beberapa nomor yang ia temukan di kartu nama yang ada dalam koper Emma. Barangkali beberapa nomor yang ada di sana dapat membantunya menyambungkan dengan Emma, karena sejauh ini HP Emma tidak aktif dan Dev tidak tahu Emma ada di mana. Di tempat terpisah, Emma sedang dikejar-kejar oleh agen Sovereign. Mereka berencana menangkap Emma dan bawanya ke markas mereka. Namun, karena Emma tidak mau kembali ke sana, ia dan rekannya menghindari kejaran orang-orang itu. Setelah menghindar cukup lama, akhirnya para agen itu mulai kesal. Ia sudah tidak peduli menangkap Emma dalam keadaan hidup atau mati, yang penting mereka berhasil menangkapnya. Beberapa tembakan berhasil mereka lepaskan, namun tak ada satupun yang mengenai Emma. Justru yang terkena tembakan malah rekan Emma. Setelah rekan Emma meninggal dunia, Emma meninggalkannya di dalam mobil, tapi tiba-tiba telepon orang tersebut berbunyi, yang mana panggilan itu berasal dari Dev. Setelah berbicara cukup lama, Dev memutuskan untuk mendatangi Emma yang saat ini berada di London. Ia tetap berangkat meskipun Emma melarangnya. Ketika itu, Dev berangkat seorang diri, sementara anak-anaknya ia titipkan ke tetangganya. Setibanya di bandara London, Dev naik taksi yang sudah dipesankan oleh Emma. Taksi tersebut menuju ke sebuah kafe yang ada di tengah kota. Di sana sudah ada Emma yang sedang menunggu Dev. Ketika mereka bertemu, Dev langsung ingin bercinta dengan Emma. Namun karena masih ada pelayan kafe, Dev urungkan niatnya itu. Dalam pertemuan itu, Emma mengakui semuanya bahwa ia merupakan mantan agen pembunuh bayaran, yang mana profesi itu ia lakukan karena ia dijebak oleh agen Carver. Agen Carver bilang bahwa orang-orang yang jadi targetnya adalah orang jahat dan korup, sehingga Emma mau membunuh orang-orang itu. Namun lambat laun Emma mulai sadar bahwa tidak semua orang yang jadi targetnya adalah orang jahat, sehingga saat ini Emma mau berhenti dari sana. Dan keinginan Emma mau berhenti semakin kuat ketika ia bertemu dan jatuh cinta pada Dev. Tetapi organisasinya tidak rela jika ia berhenti, makanya ia dikejar-kejar terus hingga hari ini. Dev yang mendengar cerita Emma hanya diam saja karena jauh di dalam hatinya ia sangat sayang pada Emma. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba para agen Sovereign datang. Mereka menangkap Emma dan suaminya. "Jangan bergerak," kata mereka. Mereka melumpuhkan Emma dan Dev lalu membawa pergi ke markasnya. Bangun-bangun, Emma sudah berada di markas Sovereign. Di sana sudah ada anak dan suaminya. Tak lama kemudian, agen Carver menemuinya. Ia minta Emma agar kembali bekerja bersama mereka, namun Emma tidak mau. Akhirnya Carver minta Emma untuk membunuh suaminya karena menurut agen Carver, Emma semakin melempem setelah menikah dengan Dev. Jadi kematian Dev akan membuat Emma kembali beringas. Emma tidak punya pilihan lain. Jika Emma tidak mau membunuh Dev, agen Carver akan mengancam dan membunuh kedua anaknya. Singkat cerita, Emma membawa suaminya ke hutan sambil berbisik. Emma mengatakan kalau agen Carver mintanya untuk membunuh Dev. Mendengar itu, Dev sangat kaget. Emma memintanya tetap tenang agar tidak membuat curiga sniper yang sedang memantau mereka. Ketika tiba di tengah hutan, Emma langsung menembak Dev. "Dev, maukah kamu jadi pacarku?" Bukan menembak yang itu, tetapi beneran ditembak pakai pistol. Dev pun tersungkur ke tanah. Lalu seseorang perempuan datang untuk memastikan apakah Dev sudah koid atau belum. Tiba-tiba Emma menyerang orang itu dan menembaknya sampai koid. Waktu itu pandangan si sniper terhalang oleh kayu hutan sehingga ia tidak tahu apa yang terjadi. Saat ia memantau keberadaan Emma, tiba-tiba Emma ada di sampingnya dan langsung membunuh sniper itu. Hello there. Tak lama kemudian memperlihatkan Emma yang membantukan Dev. Ternyata tembakan Emma tidak membuat Dev mati, melainkan hanya melukai tubuh Dev. Mereka segera kembali ke markas untuk menghajar orang-orang yang ada di sana dan menyelamatkan anaknya. Setibanya di markas, Emma berhadapan-hadapan dengan tangan kanan agen Carver, di mana orang itu memiliki kemampuan yang setara dengan Emma, sehingga membuat Emma kesulitan untuk mengalahkannya. Setelah bergelut beberapa menit, Emma berhasil membunuh orang itu dan kini ia berhadapan dengan agen Carver. Ternyata agen Carver tidak sehebat yang dibayangkan. Ia hanya emak-emak biasa yang skill bergelutnya tidak seberapa hebat, sehingga Emma dengan mudah mengalahkannya.
Setelah berhasil mengalahkan para penjahat, Emma kembali menemui anaknya. Mereka lalu pergi dari tempat itu dengan menaiki mobil yang ada di sana. Setelah itu, film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.